Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu bagaimana pertanyaannya? Orang ada aktivitas ekonomi, aktivitas politik, pendidikan, hukum dan seterusnya. Apa hubungannya dengan ibadah ini? Ibadah itu bukan dalam bentuk gimmick, gitu. Orang sering menganggap ibadah itu gimmick, menyembah itu begini, padahal itu hanya gimmick. Seperti juga kostum, kita memakai kostum-kostum yang Islam itu sebenarnya gimmick. Kita diajarkan oleh Allah untuk lebih teliti di dalam melihat manusia. Di dalam satu hadis kita diberitahu dua perbandingan yang nyata. Ternyata kalau kita memperhatikan gimmick saja, kita bisa salah. Hadis yang diriwayat, hadis yang terkait dengan Jibril itu menjelaskan iman dan Islam dan ihsan itu datang dalam bentuk manusia pakai jubah putih, gamis putih, berwibawa. Tapi jangan lupa ada hadis lain yang menceritakan juga dari riwayat Abu Sufyan. Ada seseorang yang sangat berwibawa pada saat pertemuan mereka menjelang Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada saat itu pertemuan semua kabilah, semua wakil kabilah bertemu di situ. Kemudian merapatkan bagaimana memusyawarahkan menghentikan aktivitas Muhammad ini. Mereka berselisih bagaimana caranya. Kalau mereka dibunuh nanti akan ada balas dendam. Kemudian mereka musyawarah bagaimana semua kabilah harus ada wakilnya. Tiba-tiba muncul seseorang yang mereka tidak kenal, pakai baju putih, surban putih, berwibawa. Kemudian mereka memberikan pendapat. Dia memberikan pendapat, ini harusnya Muhammad dibunuh saja, tapi semua wakil kabilah harus terlibat supaya kalau ada pembalasan dendam menghadapi mereka semua. Setelah itu Bani Hashim harus dipajaki. Semua orang diam dan mendengarkan dengan baik. Ini pendapat yang sangat brilian menurut mereka. Kemudian sepakatlah itu. Pada saat Abu Sufyan sudah masuk Islam, Abu Sufyan nanya kepada Rasulullah, karena Abu Sufyan terlibat rapat itu. Ya Rasulullah, siapa orang ini yang hadir pada waktu itu? Mereka mengajukan pendapat yang hebat, pakai baju putih, gamis putih, surban putih, berwibawa. Siapa itu? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, dia adalah iblis. Itu. Jadi jangan kita terpengaruh dengan hanya tampilan orang. Kita hanya melihat gimmick saja. Lihatlah orang itu dari segi pemikirannya, jamaahnya, kelompoknya. Dia itu temannya siapa? Akidah syariatnya lurus enggak? Dari sana melihat orang. Karena kita diajarkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ibadah itu secara definitif adalah al-khudu' war-ridha wat taslim. Tunduk, rela dan berserah diri. Kalau kita tunduk dan rela berserah diri kepada sesuatu, itu kita artinya menyembah sesuatu itu. Di dalam zaman dulu, orang menyembah roti. Roti disembah-sembah, setelah itu dimakan. Naudzubillah. Ini zaman jahiliyah. Tapi Al-Quran memberitahu kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Keinginan itu sesuatu yang sederhana. Itu saja oleh manusia bisa dijadikan Tuhan, bisa dituhankan, walaupun itu bukan Tuhan. Bagaimana dengan era modern sekarang? Orang menuhankan pemikiran-pemikiran.
pemikiran kapitalisme, pemikiran sosialisme, itu yang membuat negeri-negeri muslim di kawasan Timur Tengah, di seluruh dunia menjadi makanan dari umat-umat ghairul Islam. Aktivitas profesi, pekerjaan, kehidupan lain kita jadikan ibadah kepada Allah. Dengan demikian semua kehidupan kita menjadi ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara al-khudu' war-ridha wat taslim. Tunduk, rela dan berserah diri kepada Allah di dalam melakukan itu. Ini bukan sekedar niat. Niat sama asas itu berbeda. An-niat qasdu syai'in bi fi'lih, dalam hati, tetapi juga harus dibarengi dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tidak bisa orang judol, orang berjudi, orang minuman keras diniati ibadah, tidak bisa. Itu ibadah kepada iblis, itu ibadah kepada setan. Tapi kalau tunduk kepada aturan Allah, rela dan berserah diri kepada Allah, itu ibadah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada khutbah yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kita diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian merasa paling suci, paling bersih, paling bertakwa, paling beriman. Jangan. Allah lah yang paling tahu. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Di era modern ini sekarang orang banyak suka ngejas, suka menghakimi orang, main hakim sendiri, caci maki sana sini. Itu tidak diajarkan di dalam Islam. Islam mengajarkan untuk tawadhu, yaitu tidak main hakim sendiri, tidak maki-maki orang, satmus syiyasah, melakukan pisuan-pisuan politik. Itu satmus syiyasah namanya. Orang dipisui dengan fundamentalisme, fanatisme dan seterusnya. Itu pisuan-pisuan. Kalau seseorang misui orang akan balik dipisui orang. Itu bukan ajaran Islam. Oleh karena itu kita diajarkan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Bagaimana cara menjaga keimanan? Tadi kan di khutbah pertama saya bicara amalnya. Bagaimana keimanan dijaga? Rasulullah itu orang terbaik. Tidak ada orang dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir yang dapat menyaingi Rasulullah. Keimanannya dan ketakwaannya. Allah di dalam Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau musyrik, maka seluruh amalmu akan hancur dan engkau akan merugi. Bagaimana dengan kita? Kita tidak bisa mengungguli Rasulullah dan semua orang di dunia ini. Tidak ada yang bisa pernah mengungguli Rasulullah. Rasulullah aja dikatakan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau musyrik, semua amalmu hilang, bersih, dan engkau akan merugi. Oleh karena itu kita harus jaga bagaimana kita tetap tauhid, iman kepada Allah kita kuatkan. Jangan kita sekali-kali menyembah kepada selain Allah, karena itu bagi Allah murka besar dan azab bagi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai closing statement dari khutbah ini, saya berdoa mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasraddin wa halikil kafarata wal musyrikin a'da'ana a'da'addin. Allahumma ansur man nasraddin wa man khadalal muslimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.